Serial Kitab Tauhid bagian 45, kisah tentang darah Nabi yang bercucuran. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebuah kisah dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ketika di perang Uhud, Nabi SAW terluka, bahkan gigi beliau patah. Rasulullah SAW bersabda penuh rasa kecewa dan marah karena banyak di antara sahabat-sahabat beliau yang mulia gugur di perang Uhud. Salah satu di antara mereka adalah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda ketika itu, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung jika mereka melukai nabi mereka. Diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah SAW berdoa memohon kebinasaan bagi orang-orang musyrik yang telah membunuh para sahabat di perang Uhud. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, memberikan teguran yang lembut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Mereka itu bukan urusanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah akan mengampuni mereka ataukah Allah akan mengadab mereka karena mereka adalah orang-orang yang zalim? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun urusanmu dalam hal itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini terdapat dalil tentang batilnya kesyirikan yang dilakukan terhadap para wali dan orang-orang saleh. Orang-orang yang menyeru dan berdoa atau beristighatsah kepada para wali yang telah mati, kepada orang-orang saleh yang telah tiada, sungguh mereka telah melakukan perbuatan kesyirikan. Mengapa demikian? Karena jika Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu mencegah kemudaratan yang menimpa beliau ketika perang Uhud, dan tidak ada kuasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan siapakah yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapakah yang tidak dari kalangan orang-orang yang memerangi beliau dan para sahabat di perang Uhud, maka selain beliau sungguh lebih layak lagi untuk tidak mampu mencegah atau menghindarkan diri dari mudarat, dan sungguh lebih tidak layak lagi untuk diseru dalam doa dan istighatsah. Para wali dan orang-orang saleh tentu jauh derajatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran yang kita bisa petik dari hadis yang mulia ini, pertama, terkadang para nabi ditimpa oleh musibah dan kekalahan, ditimpa oleh rasa sakit, bahkan mereka terluka, dan itu tidaklah menjatuhkan martabat mereka. Justru itu menunjukkan bahwasanya mereka di samping Rasul dan Nabi yang mulia, mereka juga hamba Allah, mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, karena hanya di tangannya lah segenap keputusan untuk memberikan hidayah atau mencegah hidayah tersebut dari orang yang dikehendakinya. Karena kita tahu beberapa tokoh-tokoh musyrikin yang memerangi Rasulullah dan para sahabat di perang Uhud, justru mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mendoakan kebinasaan bagi mereka. Ini menunjukkan keputusan mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah hanya milik Allah dan hanya diminta dari Allah semata. Ketiga, disyariatkan untuk bersabar dalam menghadapi musibah dan rasa sakit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, di sini terdapat larangan dari berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seseorang melakukan dosa yang sangat besar, tidak boleh sedikit pun dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha merahmati, Maha mengampuni segenap dosa bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah, memohon ampun dari setiap dosa yang pernah dia lakukan. Telegram channel Kristal Iman.